Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada channel YouTube kita MZT Malang Raya Maziltu Tholiban, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian dan pembahasan seputar hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ketika ada seorang laki-laki yang dia kemudian menikah untuk yang kedua kalinya, atau menikah untuk yang ketiga kalinya, atau menikah untuk yang keempat kalinya. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada video sebelumnya, ketika ada laki-laki yang kemudian dia menikah untuk yang kedua, ketiga, dan keempat, dan ternyata perempuan yang baru dinikah ini adalah seorang perawan, maka si laki-laki ini berkewajiban memberikan jatah 7 hari 7 malam berdiam di rumahnya istri yang baru. Dan itu hukumnya adalah wajib ketika istri yang baru itu adalah seorang perawan. Nah, pembahasan kita yang berikutnya, yang saat ini pada kesempatan yang kali ini adalah ketika si suami, si laki-laki ini menikah untuk yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat kalinya, namun istri yang baru ini ternyata adalah seorang thayyib. Istri yang baru ini adalah seorang yang sudah tidak perawan lagi. Dan perlu saya mengingatkan juga bahwa yang dimaksud dengan perawan atau yang tidak perawan itu tolak ukurnya adalah ketika si perempuan ini sudah kehilangan bakaroh, sudah kehilangan selaput darahnya karena sebab pernah terjadi hubungan badan. Entah hubungan badan yang pernah terjadi sebelumnya itu secara halal, atau hubungan badan itu secara haram, atau karena kasus wati' syubhat. Kalau hubungan badan yang halal berarti si perempuan ini dulunya pernah menikah dengan laki-laki yang sah. Kalau hubungan badan secara haram berarti perempuan ini dulunya pernah melakukan perbuatan zina, na'udzubillahi min dzalik. Entah perbuatan zina itu dilakukan secara mutawa'atan, memang dari kehendak si pelaku sendiri, atau mukrohatan, atau si perempuan ini karena terpaksa, seperti misalkan kasusnya adalah kasus pemerkosaan, atau hilang selaput darahnya ini karena sebab wati' syubhat. Kalau terjadi seperti itu, maka perempuan ini masuk dalam kategori bukan perawan, atau bahasa kitabnya disebut dengan thayyib. Adapun perempuan yang kehilangan selaput darah bukan karena hubungan badan, karena misalkan sakit, atau mungkin pernah terjatuh, atau mungkin karena haid yang terlalu panas misalkan, maka perempuan yang seperti ini tetap dianggap sebagai perawan walaupun selaput darahnya sudah sobek, selaput darahnya sudah hilang. Ini tentunya yang perlu dipahami sebelumnya, sebelum kita masuk lebih jauh lagi. Keterangan yang disampaikan dan yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah dawuh dari Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, yang mana beliau menyatakan wa khassaha bi salasin mutawaliyatin in kanat tilkal jadidatu sayyiban. Dan si laki-laki ini wajib hukumnya memberikan jatah kepada istri yang baru bisalah silayalin mutawaliyatin, selama 3 hari 3 malam. In kanat tilkal jadidatu sayyiban, apabila istri yang baru ini ternyata adalah seorang janda atau sudah tidak perawan, tanpa membedakan apakah janda tersebut sudah punya anak atau belum punya anak. Intinya adalah kembali kepada tolak ukur syariat, yaitu ketika perempuan ini sudah tidak memiliki bakaroh, sudah tidak memiliki selaput darah karena sebab hubungan badan. Ini hukumnya wajib. Begitu juga dengan memberikan jatah 3 hari 3 malam secara berturut-turut. 3 hari 3 malam yang diberikan jatahnya untuk si perempuan ini, hukumnya juga adalah wajib. Sebagaimana itu yang disampaikan juga kepada oleh beliau Syekh Al-Bajuri, ya, beliau menyatakan bahwa yang namanya mutawaliyah ini hukumnya adalah wajib, tidak boleh dipisah-pisahkan. Kalau sampai nanti 3 hari 3 malam ini kemudian dipisah-pisah, 1 hari dia berdiam di rumahnya istri yang baru, lalu kemudian malam kedua dia tinggal di musola, malam keduanya dia kembali lagi kepada istri yang baru, malam ketiganya dia nginap di musola atau di rumah temannya, lalu kemudian malam yang ketiga ini nginap pulang lagi ke rumahnya istri yang baru, maka ada konsekuensi-konsekuensi hukum yang muncul berikutnya, yang tentunya itu berbeda dengan ketentuan yang tadi kita bahas. Yaitu beliau juga menyatakan
Falau farraqal layaliya binaumihi lailatan indal jadidah wa lailatan fi masjidin mathalan lam yuhsab dzalik bal yuwaffil jadidata haqqaha mutawaliyan wa yaqdi ma farraqahu lil baqiyat. Yang artinya seandainya si laki-laki, si suami ini kemudian memisah-misahkan 3 hari 3 malam, dan maksudnya juga adalah 7 hari 7 malam ketika istri itu adalah seorang perawan. Untuk istri yang janda, yang sudah tidak perawan, yang jatahnya 3 hari 3 malam, ya misalkan nginap di rumahnya ini kemudian dipisah-pisah. Dengan contoh, 1 malam dia menginap di rumahnya istri yang baru, lalu 1 malam berikutnya dia menginap di masjid, lalu malam kedua berikutnya pulang lagi, dan seperti itu seterusnya. Lam yuhsab dzalik. Maka yang dia itu tinggal di rumahnya istri pertama, istri yang baru itu tidak dihitung. Sehingga misalkan kalau malam pertama dia tinggal di rumahnya istri yang baru, malam kedua dia tinggal di masjid, malam ketiga dia tinggal di istri yang baru, malam keempat dia tinggal di masjid, lalu malam kelima dia tinggal di istri yang baru lagi. Maka 5 malam ini tidak dihitung sama sekali, dan dia wajib mengqadha 5 malam ini untuk jatah istri-istri yang telah dinikah sebelum-sebelumnya. Untuk istri yang lama, ya wajib diqadha kepada mereka. Karena dengan sengaja si laki-laki ini melakukan hal yang tidak semestinya. Karena berturut-turut selama 3 hari 3 malam ini hukumnya juga adalah wajib. Sehingga si laki-laki, si suami ini wajib untuk menginap di rumah istri yang baru yang kondisinya adalah bukan perawan lagi selama 3 hari 3 malam, tidak terpisah-pisahkan. Ya. Bal yuwafil jadidata haqqaha mutawaliyan. Wajib hukumnya supaya si laki-laki ini memberikan jatah 3 hari 3 malam semuanya kepada istri yang baru, dan jika tidak terpisah-pisah, wa yaqdi ma farraqahu lil baqiyat. Si suami ini wajib untuk memberikan qadha kepada istri-istri yang telah dinikah, karena 3 hari 3 malam yang jatahnya istri terbaru ini dipisah-pisahkan dengan model seperti tadi itu. 1 malam di rumahnya istri baru, 1 malam di masjid atau di rumah teman, dan seterusnya dan seterusnya. Maka semuanya ini tidak dihitung, namun kembali kepada kewajiban qadha kepada istri yang telah dia nikah. Nah, ini keterangan lanjutan yang sebagai bentuk penyempurna dari keterangan-keterangan sebelumnya tentang ketika seorang suami itu melakukan hal poligami. Dan penting juga kami mengingatkan, setelah kita mengkaji panjang lebar tentang ketentuan-ketentuan yang harusnya dilakukan oleh seorang suami ketika dia itu melakukan poligami, kita bisa membayangkan, sekarang kita bisa memahami ternyata melakukan perbuatan adil kepada istri-istri yang lebih dari 1 ini ternyata juga berat. Dan kalau kemudian ada dalih yang menyatakan yang penting kan istrinya ridho, kami perlu mengingat juga bahwa ridhonya istri itu juga sebenarnya masih perlu diteliti ulang. Bisa jadi seorang istri itu dia secara lisan mengatakan ridho, secara lisan dia mengatakan rela, namun untuk urusan hati ini yang berat. Karena memang sudah menjadi watak dan tabiatnya setiap perempuan, dia akan merasa tidak enak, dia akan merasa cemburu ketika suaminya ini mulai asyik dengan perempuan-perempuan lain, walaupun perempuan lain itu adalah istri sahnya si suami. Ini merupakan tabiat bawaan. Sehingga ketika berat seperti ini, bagi siapapun yang menyimak video ini yang ingin melakukan poligami, perlu untuk dipikirkan berulang-ulang apakah memang dia mampu untuk melakukan poligami atau tidak. Oleh karena itu di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Ta'ala itu menyampaikan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Seandainya kalian itu khawatir, ada zon, ada dugaan bahwa kamu tidak mampu untuk melakukan adil kepada istri-istrimu, fawahidatan, maka cukupkanlah menikah dengan 1 orang istri. Ketika kita merasa khawatir atau takut untuk berbuat zalim kepada istri-istri yang lain ketika kita melakukan poligami, maka memiliki atau bertahan dengan 1 istri ini merupakan suatu hal yang lebih pantas, lebih layak. Di sisi yang lain, kalau kemudian ada orang yang berdalih bahwa poligami ini karena melakukan sunnah Rasul, maka kami juga perlu mengingatkan bahwasannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu memiliki istri dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, selama beliau hidup bersama Sayyidatuna Khadijatul Kubra, beliau sama sekali tidak pernah melakukan nikah dengan istri kedua, ketiga, dan keempat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan poligami, menikah, memiliki istri 2, 3 dan seterusnya, itu terjadi setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, dan itu pun masih melalui perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu hal kekhususan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan kita yang manusia ini, manusia biasa seperti kita ini, dorongan nafsu itu jauh lebih dominan terkadang ketika perihal-perihal yang seperti ini dibandingkan dengan dorongan akal atau dorongan ilmu. Walaupun kita mengerti ilmunya yang seperti demikian, kalau kita renungkan lagi ternyata memang berat untuk melakukan poligami. Khawatirnya ketika kita tidak mampu berbuat adil, maka konsekuensi hukuman yang telah disiapkan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti itu juga perlu kita pertimbangkan. Karena memang ancaman dari Allah Ta'ala, ancaman dari Rasulullah SAW untuk laki-laki yang tidak berbuat adil kepada istri-istrinya secara materi, secara jatah inap, secara perilaku, sikap, itu memang betul-betul mendapatkan ancaman yang luar biasa ketika dia pulang ke akhirat nanti. Sehingga walaupun keterangan ulama seperti ini, kita perlu berpikir ulang. Lalu kenapa ulama memberikan keterangan seperti ini? Supaya kebolehan tentang poligami ini bagi umat Islam ini tidak menggelinding secara liar. Tidak kemudian ditelan mentah-mentah bahwa poligami itu boleh begitu saja selesai. Tidak. Tapi kebolehan ini ternyata diiringi, digiring oleh seperangkat aturan supaya apa? Supaya menjaga hak-hak setiap perempuan, menjaga hak-hak setiap istri, menjunjung tinggi hak-hak dan kehormatan semua orang perempuan. Dengan kita mengkaji dan memahami ilmu-ilmu atau ketentuan poligami yang seperti ini, kita menjadi semakin sadar betapa Islam itu mengangkat derajat orang perempuan walaupun dia statusnya sebagai seorang istri yang sah. Tetap oleh Allah, tetap oleh agama Islam ini, hak martabatnya orang perempuan betul-betul dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat tidak benar ketika ada dugaan, ada anggapan, ada statement bahwa agama Islam itu ternyata justru malah melecehkan orang-orang perempuan dengan adanya kebolehan masalah poligami. Ini merupakan suntikan-suntikan atau racun-racun yang hari-hari sekarang lebih sering lagi, lebih gencar lagi dihembuskan oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang sekuler, yang mana pemahaman mereka berangkat dari pemahaman barat, yang mengkaji Islam bukan dari sumbernya, akan tapi mengkaji Islam dari akal pikiran mereka. Ini penting kami sampaikan supaya tidak terjadi salah paham tentang kajian-kajian tentang masalah poligami, dan kita menjadi lebih paham lagi bagaimana ketentuan yang berlaku, dan setelah kita telaah ternyata ini lumayan berat juga. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala untuk bisa menentukan langkah-langkah ke depan, bisa menentukan langkah-langkah untuk mengambil tindakan, dan mudah-mudahan setiap langkah kita selalu diiringi dengan hidayah, selalu diiringi dengan ilmu, sehingga kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kiranya keterangan yang bisa kami sampaikan, dan mungkin ada keterangan yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar video Anda. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin.